Guys, perkenalkan nama saya Andi Nurul Ambia Maulina. Saya dari Politeknik Negeri Ujung Pandang, jurusan Administrasi Niaga, Prodi D4 Administrasi Bisnis. Nah guys, di sini saya akan membahas mengenai fungsi dan sumber produksi. Jadi, simak baik-baik ya. Sebelum membahas mengenai fungsi dan sumber produksi, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih produksi itu. Jadi, produksi adalah proses mengubah input atau faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, bahan baku menjadi output, yaitu barang ataupun jasa. Nah, tujuan dari produksi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia. Setelah mengetahui definisi dari produksi tadi, saya akan membahas mengenai fungsi produksi. Nah, fungsi yang pertama itu adalah perencanaan. Perencanaan pada produksi dapat diartikan sebagai pelaksanaan kegiatan memproduksi barang ataupun jasa dalam waktu tertentu. Nah, perencanaan produksi ini dapat mempengaruhi besarnya keuntungan yang didapat oleh sebuah perusahaan. Karena kenapa? Karena perencanaan yang baik dapat memperkirakan produksi yang kualitas dan kuantitasnya tepat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa perencanaan produksi dilakukan agar perusahaan dapat bekerja secara efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Perencanaan produksi harus memengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah kualitas produk. Kualitas produk sangat perlu untuk direncanakan dengan baik, baik dari siapa pasar yang dituju maupun harganya. Karena setiap segmen pasar memiliki standar kualitas yang berbeda-beda. Nah, yang kedua adalah biaya produk. Biaya produksi meliputi bahan, alat, tenaga kerja, dan semua yang terlibat dalam produksi pasti memerlukan biaya. Hal ini harus dimasukkan ke dalam perencanaan produksi agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang ketiga adalah waktu pengembangan produk. Di awal meluncurkan produk, tidak serta-merta perusahaan langsung mendapatkan keuntungan. Terkadang perlu beberapa waktu untuk mencapai balik modal atau yang kita kenal dengan istilah break-even point. Poin ini juga mengisyaratkan ketanggapan perusahaan dalam mengikuti perkembangan teknologi. Yang terakhir adalah biaya pengembangan produk. Sebuah perusahaan tidak melakukan inovasi produk bisa saja mengalami kebangkrutan. Hal ini sudah banyak ditulis di dalam sejarah. Perusahaan yang dulunya menjadi raksasa merasa akan menjadi penguasa pasar selamanya, sementara dia tidak melakukan inovasi. Dan pada akhirnya mereka dikalahkan oleh bisnis-bisnis kecil yang tidak henti melakukan inovasi. Yang kedua adalah pengolahan. Di dalam kegiatan produksi, pengolahan merupakan sebuah fase di mana bahan baku diolah menjadi barang mentah, barang setengah jadi maupun barang jadi. Nah, yang ketiga adalah pengendalian dan perawatan. Pengendalian dan perawatan di sini berfungsi untuk mengevaluasi dan mengawasi jalannya produksi agar sesuai dengan perencanaan. Nah, di dalam sebuah perusahaan sangat penting untuk melakukan pembagian tugas antara perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Ini bertujuan untuk produk yang dihasilkan sesuai dengan standar perusahaan. Adapun tipe-tipe dari fungsi produksi yang pertama adalah fungsi produksi dengan skala tetap. Fungsi produksi dengan skala tetap ini merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan antara input dan output dalam produksi dengan asumsi bahwa skala produksi ini adalah tetap. Nah, dalam model ini, skala produksi tidak dapat diubah atau disesuaikan dengan mudah. Nah, yang kedua adalah fungsi produksi dengan skala berubah. Fungsi ini digunakan untuk menggambarkan situasi produksi di mana perusahaan dapat menyesuaikan produksi mereka dengan lebih mudah dan responsif terhadap perubahan dalam faktor-faktor produksi dan biaya. Fungsi yang ketiga adalah fungsi produksi marginal yang menurun. Nah, dalam model ini, penambahan input tambahan pada suatu titik akan menghasilkan output tambahan yang semakin berkurang. Setelah mengetahui fungsi produksi, sekarang saya akan menjelaskan mengenai sumber produksi. Nah, apa saja sih yang termasuk ke dalam sumber produksi? Mari kita simak penjelasannya. Nah, sumber produksi yang pertama adalah sumber daya manusia atau sering kita kenal dengan tenaga kerja. Peran tenaga kerja dalam proses produksi diantaranya sebagai kontributor utama dalam proses produksi. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang aktif terlibat dalam proses mengubah input menjadi output.
Para pekerja ini memberikan energi fisik dan intelektual mereka untuk menciptakan barang maupun jasa. Nah, peran yang kedua adalah produktivitas. Produktivitas tenaga kerja adalah ukuran sejauh mana pekerja dapat menghasilkan barang maupun jasa dalam jangka waktu tertentu. Produktivitas yang tinggi dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi. Yang ketiga adalah keterampilan. Keterampilan tenaga kerja memiliki peran penting dalam produksi. Pekerja yang berlatih dan mulai dalam suatu bidang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas output. Selanjutnya adalah inovasi. Tenaga kerja juga dapat memberikan kontribusi pada inovasi dan kreativitas. Ide-ide baru dan solusi yang diciptakan oleh pekerja dapat membantu perusahaan untuk memperbaiki produk, proses produksi, atau menemukan peluang baru. Terakhir adalah pendapatan dan kesejahteraan sosial. Pendapatan dari pekerjaan merupakan sumber pendapatan bagi individu dan keluarga mereka sehingga memengaruhi kesejahteraan sosial. Sumber produksi yang kedua adalah sumber daya alam atau bahan baku. Jadi bahan baku ini adalah bahan mentah atau komponen yang digunakan untuk pembuatan produk akhir. Jadi bahan baku ini berperan sangat penting dalam proses produksi. Sumber produksi yang terakhir adalah modal. Peran modal dalam proses produksi juga sangat penting dalam dalam perekonomian. Modal merujuk pada semua aset fisik dan finansial yang digunakan dalam proses produksi, seperti mesin, peralatan, gedung, kendaraan, teknologi, dan lain sebagainya. Peran modal dalam proses produksi diantaranya yang pertama meningkatkan produktivitas. Modal seperti mesin dan peralatan dapat melakukan tugas-tugas yang seringkali sulit atau tidak mungkin dilakukan oleh tenaga kerja manusia. Nah, dengan ini meningkatkan produktivitas dan memungkinkan produksi yang lebih efisien. Yang kedua adalah peningkatan kualitas. Peralatan modern dan teknologi dapat meningkatkan kualitas produk. Produksi yang berkualitas tinggi dapat membantu perusahaan mendapatkan keunggulan kompetitif dan dapat memuaskan pelanggan. Yang ketiga adalah efisiensi produksi. Penggunaan modal yang cerdas dapat menghasilkan efisiensi dalam proses produksi. Ini mencakup otomatisasi, optimalisasi, alur kerja, dan penghematan biaya dalam jangka panjang. Nah, setelah mengetahui fungsi dan sumber produksi, sekarang kita akan melihat bagaimana hubungan antara fungsi dengan sumber produksi. Hubungan antara fungsi produksi dengan sumber produksi yaitu fungsi produksi membantu menjembatani hubungan antara sumber produksi yang berupa tenaga kerja, modal, bahan baku dengan output yang dihasilkan. Nah, ini membantu dalam perencanaan, menganalisis, dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan bagaimana sumber daya ekonomi digunakan untuk mencapai tujuan produksi yang diinginkan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai definisi produksi, fungsi produksi, sumber produksi, serta hubungan antara fungsi dengan sumber produksi.